Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera selalu pastinya buat kita semua. Teman-teman dimanapun berada senantiasa sehat dan baik-baik saja. Amin ya rabbal alamin. Dan kita ketemu lagi, belajar bareng lagi bersama Bonsai Imaji. Channelnya Belajar Bonsai, channel yang pastinya selalu pengen tahu dan kenal bonsai lebih jauh. Simpan imaji, buang egomu, belajar dulu pada bayangan yang dipantulkan cermin alam. Bonsai sejati bukan yang dihasilkan keusilan jari jemari, tapi kreativitas nyata yang setiap geraknya adalah jiwa. Iki tulisan potong ger, tapi bener juga ya sob ya. Membuat bonsai berarti membuat miniatur penghuni alam yang hidup, yaitu pohon. Jadi kayaknya tempat belajar yang paling tepat dan bijak udah pasti alam itu sendiri dong. Nah, dari bawah sampai atas, dari pondasi sampai mahkota, atau gampangnya dari bahan sampai jadi deh. Dan kali ini kita mau ngajak teman-teman menyusuri kaki-kaki yang jadi pondasi sebuah pohon di salah satu lahan ground kita, yang tentunya belum ada sentuhan rekayasa sama sekali. Dan kebenaran di lahan ini rata-rata ficus nih sob nih. Tahu dong kayak apa akar ficus ya kan. Nah, dia itu wild ya, liar. Dan punya karakter tersendiri dalam menunjukkan bahwa saya ini loh kokoh, saya ini perkasa. Sekaligus juga menyeramkan, padahal itu juga kalau sudah dewasa ya. Nah, tapi memang di ficus kita bisa mempelajari banyak hal dari bawah sampai ke atas. Karena pada dasarnya saya pikir bonsai itu memang berasal dari ficus. Misalnya satu contoh, ficus itu loh bisa bogel ya, bagian bawahnya. Tapi kita bikin waru bogel, bikin sancang bogel, ya kan? Bikin apalagi yang bukan keluarga ficus kita bikin bogel, ya kan? Nah, itu artinya karakter-karakter yang kita tiru dari ficus. Nah, di sini akhirnya bisa kita pahami bahwa memprogram bonsai bisa dibilang menyalahi karakter alamnya loh. Sancang itu loh pohon perdu, ya kan? Nah, batang utamanya selalu membiarkan cabangnya datar, melebar, bahkan berkesan menjalar sampai jatuh. Terus apalagi tuh, mirten juga, mangsian juga. Tapi kita membuatnya seakan-akan sebagai pohon yang tinggi dengan skala-skala tertentu. Sito, mame, semol, dan seterusnya dengan wujud anatomi yang utuh sebagai sebuah pohon. Itu menandakan klaim kita tentang ketinggian. Kemudian juga dibumbui kan dengan karakter-karakter yang beberapa pohon ini tidak memilikinya. Tapi nanti dulu, setelah dipikir-pikir, ternyata pebonsai-pebonsai itu hebat juga, ya kan? Nah, merekomendasikan hampir setiap tanaman itu bisa dibuat bonsai, dan itu sebuah karya seni. Dan kalau kita pernah tahu, bonsai itu pernah dianggap bukan sebuah karya seni karena keterlibatan tangan kita itu cuma sedikit. Dia kan seni hidup gitu kan sebutannya. Maksudnya keterlibatan kita tuh cuma secuil, sisanya itu urusan Tuhan. Nah, itu pernah seperti itu. Tapi pada akhirnya ini adalah memang benar-benar sebuah karya seni. Dan saya pikir salah satunya adalah tadi, hal-hal yang sebenarnya tidak dimiliki oleh beberapa itu bisa dibuat dan menjadi sebuah karya yang hebat. Saya pikir bonsai sudah berkembang, bahkan maju.
Dan itu artinya kita bisa hidup dari berbonsai. Nah, itu tadi ya Sob ya, beberapa bahan di lahan ground kita khususnya ficus. Kita bisa melihat kaki-kaki alaminya, akar-akar yang benar tumbuh secara alami, tanpa sentuhan, tanpa rekayasa. Dan sepertinya kita kalau berbonsai memang pada proses awal, apalagi dari bahan-bahan stek seperti itu ya, jadi kita pengen punya akar yang berputar gitu kan. Nah, tapi tentu saja walaupun kadang kita membuat akar-akar itu seperti ukurannya sama, berputar dan nampak kelihatan janggal sekali, nampak jelas sekali bahwa itu adalah rekayasa, tapi pada satu waktu hingga saatnya tiba, semuanya akan berubah menjadi alami. Semuanya akan berubah menjadi seperti alam itu sendiri yang menciptakannya. Itulah tujuan kita membuat bonsai atau mengadopsi pohon real ke atas atau ke dalam sebuah pot kecil, dengan tentu saja seperti tadi susunan anatomi yang utuh, hingga menunjukkan bahwa ini adalah sebuah karya seni tanaman yang kita sebut bonsai, yaitu miniatur pohon yang kita kerdilkan sehingga kita bisa menikmatinya
ya, walaupun di sudut ruang yang terbatas. Kita pengen lihat pohon yang besar, kita pengen lihat pohon yang kokoh, kita pengen lihat pohon dengan berbagai bentuk, bahkan yang absurd, bahkan yang dengan surrealisnya itu. Kita bisa menciptakannya sendiri, tentu saja dengan belajar dari alam itu sendiri, agar karya kita memiliki karakter dan jiwa kita itu sendiri. Dan kita juga nggak lupa nih, mohon dikoreksi kalau ada kesalahan-kesalahan apa yang kita obrolin tadi. Senang sekali tentunya kita bisa berbagi. Mohon dukungannya ya Sob ya, dengan like, subscribe, juga tinggalin komen biar kita bisa berkunjung balik, biar akun kita juga bisa berkembang, dan kita bisa tetap bersemangat untuk berbagi hal-hal yang mudah-mudahan bisa menginspirasi dan bermanfaat buat kita semua. Sekali lagi terima kasih, bersama Bonsai Imaji kita berkarya dan berimajinasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.